Terima kasih atas respon daripada saudara-saudara semua. Banyak pertanyaan yang masuk seputaran tentang pupuk ya, pemupukan. Dan sangat-sangat berterima kasih sampai dengan 17 video kalau tidak salah, semuanya berjalan lancar dan saudara-saudara bisa cermati. Juga boleh pertanyakan, ada yang langsung ke saya, ada yang lewat email, ada yang lewat YouTube. Terima kasih banget. Selamat jumpa kembali dengan saya Catur Yudi Arianto. Review sedikit masalah pupuk ini ya. Masalah pupuk seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa kalau untuk pupuk yang pasir, untuk yang pupuk pasir itu berupa butiran pasir itu 1 sendok teh dicampur dengan air 1 gayung ya. Ingat, 1 sendok teh dicampur dengan 1 gayung. Kenapa demikian? Karena 1 sendok teh itu butiran pasir itu dosisnya tinggi, vitaminnya istilahnya sudah sangat tinggi. Maka dibutuhkan satu pertimbangan khusus dengan metode khusus, sudah diuji cobakan. 1 sendok teh penuh itu dicampurkan dengan air 1 gayung, diaduk sampai dengan sudah hancur merata, 15 menit sudah bisa dimanfaatkan. Cara pemanfaatannya dengan sendok makan, ukurannya dengan sendok makan 4. Pertama kali kan dari hitungan 4 sendok makan selama 10 hari, kemudian istirahat 7 hari, kemudian 5 sendok makan, istirahat 7 hari, kemudian 5 sendok makan selama 10 hari, istirahat lagi, seperti itu. Jadi ukurannya 1 sendok teh untuk butiran pasir, apapun itu bentuknya, apapun itu mereknya, apapun itu namanya, 1 sendok teh dicampur dengan 1 gayung air, atau maksimalnya dengan ukuran 1 liter. Nah, untuk yang pupuk yang biasa memakai cairan, itu 1 sendok makan sampai 3 sendok makan, karena itu berupa cairan sudah kita uji cobakan perhitungannya dan hasilnya seperti itu. Jadi 1 sendok makan sampai 3 sendok makan itu 1 liter air maksimal. Nah, pemanfaatannya tetap ukurannya 1 sendok makan. Jadi kalau misalkan begitu tanam kita berikan, walaupun di bawah sudah ada pupuk yang di tanah tadi, kita berikan di tengah tersendiri, itu langsung hari itu juga, sore itu juga 4 sendok makan selama 10 hari. Nah, kemudian diistirahatkan 7 hari, dalam arti itu diganti air biasa, disiram dengan air biasa, boleh tengahnya juga. Kemudian selama 7 hari dengan air biasa, hari ke-8 kita pakai. Ukurannya berubah dari 4 sendok makan menjadi 5 sendok makan selama 10 hari dan selanjutnya. Jelas nggih? Jadi ini saudara-saudara perhatikan betul, saya ulangi lagi karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang hal ini. 1 sendok teh pupuk dalam bentuk butiran pasir, silakan saudara campur dengan maksimal 1 liter air sampai hancur merata, 15 menit kemudian dimanfaatkan. Cara pemanfaatannya, pertama dari bibit cabai pertama kali itu dengan 4 sendok makan. Jelas nggih? Selama 10 hari kemudian diistirahatkan. Nah, fasenya seperti itu, seperti dalam video-video sebelumnya. Kemudian untuk pupuk cair dimanfaatkan itu 3 sendok makan dengan 1 liter air maksimal. Nah, ukurannya seperti itu. Pemanfaatannya tetap menggunakan sendok makan. Pertama kali cabai ditanam 4 sendok makan, kemudian selama 10 hari, kemudian istirahat 7 hari, dan dilanjutkan lagi 5 sendok makan. Ada peningkatan 1 sendok makan. Nah, catatan yang terpenting yang perlu jenengan ingat, yang perlu saudara-saudara ingat adalah kita melihat tanahnya dulu ya, lihat tanahnya dulu. Jadi ada tanah, misalkan saudara-saudara memanfaatkan itu bekas kandang ya, baik itu kandang ayam, kandang bebek, itu sudah mengandung pupuk yang luar biasa.
tanahnya sudah menyerap pupuk yang luar biasa. Itu pemanfaatannya hanya maksimal dari 4 itu sampai dengan 7 sendok makan saja selama pohon itu hidup. Jadi ini catatan yang terpenting. Karena ada di sawah juga teman-teman kita menanyakan, waduh Pak, iki wis rodok bangkrut, istilahnya mau ganti cabai karena ingat dulu pernah nanam juga tapi tidak berhasil, tapi ya masih bisa merasakan. Nah akhirnya mereka mau memanfaatkan bekas kandang ayam, padahal kandangnya di atas. Tidak masalah saudara, kandangnya di atas, tetapi kotoran ayam itu sudah menjadi pupuk yang sebagian sudah menjadi tanah. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau itu bekas kandang binatang atau bekas tanah pembuangan kotoran binatang apapun, itu pupuknya sudah sangat luar biasa. Tanahnya sudah menjadi pupuk, bercampur pupuk yang sangat luar biasa. Kategorinya saudara hanya boleh memanfaatkan sampai dengan 7 sendok makan saja, tidak boleh lebih. Kesana tetap 7 terus berhenti ya, dari 4 10 hari, istirahat seminggu, kemudian naik 5, kemudian naik 6, dan maksimal 7. Itu yang bekas kandang apapun bentuknya, baik itu kandang yang langsung nempel di tanah atau kandang yang ada di atas tanah. Biasanya kandang ayam di atas tanah itu ada bambunya, pakai rumah bambu. Juga kandang kambing juga demikian, dia pakai teratak atau apa itu istilahnya ya. Nah ini saudara-saudara, video kali ini khusus menjelaskan ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya berharap doa-doa terbaik dari panjenengan semuanya dikabulkan oleh Tuhan dengan segera. Berkaitan juga dengan tanam cabai ini, saudara bisa memanfaatkan daripada berbagi ilmu ya. Dengan saya berbagi ilmu, Catur Yudi Arianto, mendoakan kita semua sukses dalam kehidupan nyata, dan tanam cabai juga mendapatkan cabai yang sehat. Saudara, kalau misalkan memanfaatkan ini dengan benar ya, biasanya yang terjadi sangat jarang terjadi cabuk, kecuali migrasi belalang. Itu kadang ada satu wilayah tertentu yang terjadi migrasi belalang. Itu antisipasinya seperti dalam video-video sebelumnya. Kalau di daerah panas, saudara boleh di sawah terbuka, saudara boleh pakai parenat, atau saudara pakai pohon pisang seperti yang saya bilang. Itu masih bibit cabenya kecil-kecil, masih mungkin 1 jengkal ya, 1 jengkal atau sakilan, itu masih 1 jengkal. Itu bisa pakai pohon pisang yang mampu pakai paranet. Itu melindungi dari hujan, juga melindungi dari panas. Nah kemudian untuk melindungi dari binatang-binatang yang lain, saudara bisa pertimbangkan sendiri apakah perlu jaring samping atau tidak. Saudara perlu perhatikan itu. Tapi situasi sekarang hati-hati, karena nilai Lombok itu sama dengan emas ya. Mohon maaf saya sampaikan ini supaya saudara antisipasi, karena Lombok kita petik merah aja, 1 tas kresek kita bawa ke pengepul langsung jadi uang. Emas juga gitu, kita punya emas kita bawa ke toko langsung bisa jadi uang. Nah Lombok seperti itu. Sekarang harganya lagi naik-naiknya di bulan Agustus, September, Oktober itu biasanya naik. Kemudian setelah Desember turun sebentar, menjelang Lebaran naik lagi. Nah di situ kalau kita bisa menjual panen yang merah-merah saja, merah seminggu lagi sudah merah, kita panen lagi, seminggu lagi merah lagi, kita panen lagi, itu satu keuntungan besar. Karena apa? Yang merah kita panen akan timbul buah baru, akan timbul bunga baru, batang baru, dan selebihnya saudara akan menikmatinya. Saya tidak sampaikan, tapi saudara nanti akan bisa membuktikan. Ini ya jawabannya. Jadi saya ulang, 1 sendok teh untuk butiran pasir dicairkan dengan 1 liter maksimal. Kemudian yang cairnya pupuk cair itu 3 sendok makan dicampur dengan 1 liter air. Pemanfaatannya dengan sendok makan. Takaran pemanfaatannya dengan sendok makan. Jadi 4 sendok makan dalam 1 hari selama 10 hari, diistirahatkan 7 hari. Seperti itu. Sekali lagi saudara-saudara, antisipasi tanahnya ya, itu bekas kandang atau apa, ukurannya hanya sampai 7 kalau bekas kandang ya, sampai 7. Tapi kalau yang tidak pernah bekas apa-apa ukurannya sampai 10.
Terima kasih teman-teman semuanya, saudara-saudara semua sudah memberikan pertanyaan dan sudah saya jawab secara langsung. Bantu like dan juga share kepada teman-teman yang membutuhkan untuk bertani, belajar bertani, ataupun bunga, ataupun tanaman yang lain, bisa di komen ya melalui channel saya. Kemudian bantu subscribe ya, subscribe ini gratis dibagikan ke teman-teman. Bantu subscribe ke kita, dan kita akan membantu saudara-saudara dalam semua situasi, terutama di cabai, dan berikutnya boleh pertanyaan mengembang ke yang lain, tanaman yang lain. Salam sukses, salam cabai sehat.